Kemarin akhirnya dilakukan eksekusi mati terhadap 8 terpidana mati kasus narkoba. Mereka adalah Myuran Sukumaran, Andrew Chan, Martin Anderson, Sylvester Obikwe Nwawolise, Rodrigo Gularte, Rahim Akbaje Salami, Okwudili Oyetanze, dan Zainal Abidin. Ini seakan menjadi sinyal tegas bahwa Indonesia sedang darurat narkoba. Dan dengan tegas perang terhadap narkoba. Lihat saja, menurut data setiap tahunnya 18.000 orang meninggal akibat narkoba. Dalam satu hari, 33 nyawa melayang akibat barang haram tersebut. Karena itu, untuk menyelamatkan anak bangsa, perang terhadap narkoba pun dicanangkan. Dan kemarin, giliran 8 terpidana mati kasus narkoba dieksekusi. Salah satunya Martin Anderson dimakamkan di Bekasi Utara, Jawa Barat. Tadi pas datang ya langsung dimakamin aja. Memang udah muslim ya. Di KTP-nya udah muslim, suaminya, istrinya juga udah muslim. Penggaliannya mau disiapin pas hari Senin ya, pas disiapin sama tendanya. Tapi pas saya tahu gitu untuk pemakamannya, eksekusi mati itu pas kemarin sore. Nah tadi pas mungkin dari sana nyampe sini sekitar setengah 12 pas dimakamin. Kondisi Indonesia saat ini darurat narkoba. Karena hampir setiap detik itu ada yang meninggal. Kita hitung dalam per hari itu sesuai data dari UI ya, itu ada 33 orang yang meninggal setiap hari akibat narkoba. Dengan adanya bahaya narkoba ini kan ada 18.000 manusia Indonesia yang meninggal setiap tahunnya akibat narkoba. Narkoba merusak fisik dan mental anak bangsa. Tidak sedikit yang karena terjerat narkoba kehilangan akal sehatnya hingga melakukan berbagai tindak kejahatan. Karena bahayanya yang mengancam negeri ini, maka eksekusi mati dilakukan terhadap terpidana mati kasus narkoba. Namun langkah tegas tersebut tetap saja menuai pro dan kontra. Penyanyi asal Indonesia yang telah go internasional Anggun C. Sasmi ikut menentang langkah tegas Indonesia. Ia terjun langsung menyatu dengan para demonstran di Prancis yang memprotes hukuman mati terhadap terpidana mati kasus narkoba Serge Areski Atlaoui dari Prancis. Lantas apa kata para artis lainnya? Menunjukkan contoh ke banyak negara bahwa Indonesia adalah negara yang baik, negara yang manusiawi, negara yang besar, yang bisa mengampuni. Gue sebagai rakyat Indonesia, ya kita harus mengikuti. Ya itu keputusan dari Bapak Presiden, kita patuhin karena emang ya kalau misalnya andai kata cuman gara-gara ditekan sama negara lain terus akhirnya ditarik, dibatalkan, ya di mana kredibilitas negara kita dipertanyakan dong. Menurut aku apapun itu kasusnya, apapun itu tindakan kejahatannya, yang terbaik adalah ikuti pasal yang berlaku. Buat aku itu aja. Jadi kalau pertanyaannya, apakah hukum mati itu, eksekusi mati itu adalah dibenarkan bagi kasus-kasus yang lagi ramai diberitain sekarang? Buat aku balikin ke Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang 45 gitu loh. Ke aturan-aturan yang berlaku. Koridornya kan udah ada kan. Narkoba telah menembus semua lapisan masyarakat. Tidak sedikit pula artis yang terjerat barang haram tersebut hingga jatuh ke titik nol. Tengok saja Roger Danuarta yang sempat tertangkap akibat narkoba. Kini ia berusaha bangkit lagi mengejar apa yang pernah ada dalam genggamannya dengan bermain sebagai Raja Serigala di sinetron 7 Manusia Harimau. Sementara itu musisi dan penyanyi Faris RM yang juga terjerat kasus narkoba kemarin menjalani sidang penyampaian eksepsi terkait kasus dugaan memakai narkoba. Kemarin Faris mengungkap kesetujuannya terhadap langkah pemerintah memerangi narkoba dan menindak tegas pengedarnya. Dalam hal ini memang dalam masalah narkoba ini kan ada tiga golongannya. Ada pemasok, ya artinya mereka dari luar masukkan ke Indonesia. Ada pengedar, distributor yang mengedarkan Indonesia, dan ada penyalahguna dan pengguna yang merupakan korban. Saya pikir kalau misalnya melihat pemerintah yang begitu tegas dan keras dalam arti kata menindak para pemasok,
saya bisa memakluminya, dan mungkin saya harus mengatakan saya merasa setuju. Karena dengan perkataan lain, pemasok itu kan sebetulnya seperti memerangi bangsa ini aja gitu kan, sama aja sama ngirim pasukan ke Indonesia untuk bunuhin orang Indonesia, sama aja gitu kan sebetulnya. Jadi artinya pemahamannya bisa seperti itu. Pemerintah memang harus bersikap tegas. Terus terang aku ngerasa senang ya, aku antusias untuk mulai berperan lagi. Terus juga emang ini hal yang aku suka, dan aku ngerasa ya aku bisa melakukan apa yang aku suka dengan lebih baik lagi sekarang. Ya mungkin ya senang aja sih ketemu teman-teman yang lama, terus udah kayak gitu juga ketemu teman-teman baru. Ya seru lah. Beralih ke kisah Nasar Musdalifah, 4 bulan tak pulang, Nasar nyatanya sudah menalak Musdalifah. Lalu mengapa ia tak datang ke ulang tahun anaknya? Benarkah kado dari Nasar dikembalikan Musdalifah? Saksikan hanya di Intens di segmen selanjutnya. Secara agama sudah, ya orang sudah tahu lah. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nike Kusmarini akan hadir menemani Anda. Selain tentang Indonesia darurat narkoba, kisah rumah tangga Nasar Musdalifah juga tengah dalam situasi darurat. 4 bulan tak pernah pulang ke rumah. Nyatanya Nasar sudah mentalak Musdalifah. Lalu apa kata Musdalifah? Benarkah kado pemberian Nasar untuk anaknya dikembalikan Musdalifah?